Shalom, damai di hati. Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita saat ini, ibadah kolom dari Jemaat Kolom 1 sampai Kolom 17 Jemaat Bukit Muria Winangun. Firman Tuhan dalam Yosua pasal 24 ayat 14a berkata, "Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia." Marilah kita berdiri, kita masuk ke hadirat Tuhan dan beribadah kepadanya. Kita tabiskan ibadat kita saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Mari kita menyanyi bersama-sama nyanyian Kidung Jemaat nomor 64, ayatnya yang pertama, "Bila kulihat bintang gemerlapan." Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gururiu ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, melalui dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah kami, jemaat-Mu Tuhan. Baik kami yang ada di rumah atau di tempat-tempat tertentu yang saat ini sedang memfokuskan diri untuk beribadah saat ini. Baik kami sebagai anak-anak, remaja, pemuda, dan orang tua. Tatkala kami menyatakan kesetiaan dan ketaatan iman kami, maka inilah kami mengakui segala pelanggaran dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan, baik yang timbul di dalam hati dan pikiran kami, baik kami yang mengatakan dan menyampaikan kata-kata yang menyakiti dan mengecewakan orang lain, bahkan dalam tindakan perbuatan kami yang nyata. Kami tidak dapat menyembunyikan siapa kami ini di hadapan-Mu, karena Engkau Tuhan Maha Tahu, tapi pun Maha Pengasih, penyayang, dan panjang sabar. Karena itu Bapa, bermohon kami, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Layakkanlah kami Tuhan untuk terus berada di hadapan-Mu.
kami mampu memuji, memuliakan, membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan percaya kami bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama nyanyian Kidung Jemaat nomor 27. Meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kaca kemelut. Ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Mari kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 30, Angin Ribut Menyerang. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat, tolonglah, dan pandukan bidukku, hingga aku sampailah di labuhan yang teduh. Saat ini, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berbelas kasihan kepada kami, sehingga kami tetap menikmati kasih karunia yang menyelamatkan dalam hidup kami. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah hidup kami saat ini. Dan karena itu Bapa, kami pun rindu untuk mendengarkan lagi akan berita selamat firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja atas kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi jemaat Tuhan yang ada di rumah mendengarkan firman-Mu, sehingga betul-betul kehidupan kami dikuatkan semakin hari, semakin kami terus
memiliki pengharapan dan kasih dari Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayat 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian bacaan firman Tuhan kita saat ini. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dalam bacaan kita saat ini, kita menemukan bahwa Yesus tidak sendirian di atas perahu, tetapi Ia mengajak para murid bersama-sama dengan Dia dalam ayat 35. Ajakan Yesus merupakan suatu panggilan dan para murid menerima dengan sukacita. Ajakan Yesus sebagaimana komitmen mereka untuk mengikutinya, sekalipun harus menghadapi berbagai bentuk tantangan dan masalah di depan mereka. Ketika mereka bertolak untuk menyeberangi Danau Galilea, sesuatu yang tidak diharapkan tiba-tiba terjadi, yakni angin ribut disertai dengan badai atau gelombang yang besar. Bagi para murid hal ini sudah biasa mereka alami ketika mereka berada di danau. Tetapi mungkin menjadi tanda tanya bagi mereka bahwa fenomena alam kali ini terjadi begitu hebat dan tidak terlintas di pikiran mereka akan terjadi sedahsyat itu. Dalam pandangan mereka, sewaktu mulai bertolak, mereka tidak melihat adanya tanda-tanda ataupun kondisi cuaca buruk yang bisa menghambat perjalanan mereka. Apalagi berlayar dalam situasi hari yang sudah petang atau menjelang malam.
Situasi yang mereka hadapi di tengah danau tentu membawa para murid pada ketakutan akan hal-hal buruk yang dapat menimpa mereka karena angin dan badai yang datang. Banyak cara mungkin telah mereka lakukan, sesuai upaya telah mereka kerahkan agar terhindar dari situasi ini. Akan tetapi kekuatan mereka tidak dapat membuat angin dan badai itu berhenti. Pada akhirnya mereka datang menghampiri Yesus yang sedang tertidur dan membangunkannya serta berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Perkataan tersebut menggambarkan sebuah keraguan disertai ketakutan para murid. Karena Yesus dalam kondisi tertidur dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kita lihat dalam ayat 38. Melihat hal itu, Yesus bangun dan menghardik angin dan danau itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga angin itu reda dan danau pun menjadi tenang. Ayat 39. Saudara-saudara jemaat Tuhan, bacaan Alkitab kita saat ini memberikan kita sebuah pelajaran hidup bahwa badai bisa terjadi kapanpun dan dimanapun kita berada. Sebagai manusia, pasti kita mengalami ketakutan dan keraguan dalam menjalani hidup. Apa terlebih ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sehingga seringkali muncul dalam pikiran kita, "Siapa ini dang? Apakah yang kita ada backing sampai jadi begini?" Hal ini tentu sangat wajar kita alami. Karena kehidupan kita tidak selalu ada dalam baik-baik saja. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup dengan maksud agar dapat membangun iman kita kepadanya. Rajin beribadah, tekun berdoa mendengarkan firman Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan itu merupakan kunci mendorong kita memiliki iman, pengharapan yang sungguh pada Tuhan Yesus, serta mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif bahwa masalah apapun, tantangan sebesar apapun, bahkan badai hidup sekalipun takkan menggoyahkan iman kita. Karena kita sungguh yakin pertolongan Tuhan selalu indah dan tepat waktunya. Kuasa Tuhan sungguh masih terlalu besar bagi pergumulan yang kita hadapi. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita saat ini hendak memberikan persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia
di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur lagi kepadamu Tuhan, tatkala kami menikmati persekutuan yang indah karena di dalamnya kami diberi lagi kekuatan, semangat hidup untuk menjalani hidup ini ketika kami boleh melewati berbagai tantangan-tantangan pergumulan, bagaikan ombak yang menerjang arus gelombang yang begitu dahsyat. Tapi sungguh luar biasa, kami boleh menikmati hidup ini karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya pun bahwa kehidupan kami selanjutnya terus ada dalam lindungan kasih Tuhan. Biarlah sekalipun kami diandaikan seperti perahu yang melintasi samudra raya yang kadangkala air bergelora, taufan yang begitu keras dahsyat, tetapi kadangkala pun tenang. Dan karena itu biarlah Tuhan dengan kehidupan seperti itu membentuk karakter hidup iman kami. Kami memiliki iman yang kuat, yang kokoh dengan melewati ujian-ujian hidup ini. Karena itu Tuhan, berilah kepada kami kepekaan untuk melihat berbagai gejala-gejala kehidupan di dunia ini, yang kadangkala pada waktu-waktu keadaan tertentu kami harus diperhadapkan dengan berbagai kemelut hidup, tetapi pun kadangkala hidup kami diliputi dengan keberkatan Tuhan. Karena itu berkatilah setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, setiap keluarga-keluarga Kristen yang mempertahankan Yesus sebagai nakoda kehidupan Tuhan atas hidup dunia ini. Biarlah kami tetap menikmati hidup selamat daripada Tuhan. Tuhan tilik keberadaan hidup kami dalam pelayanan-pelayanan, kesaksian-kesaksian dan diakonia yang terus kami lakukan, yang tidak terbatas dan dibatasi oleh waktu, oleh ruang, tetapi kami terus diberi kebebasan untuk mengekspresikan iman kami dalam penghayatan, untuk kami peduli dan memperhatikan lingkungan di mana kami hidup dan berada, termasuk manusia di dalamnya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang ilahi meneguhkan kehidupan kami. Kami telah memberi persembahan syukur, dikuduskan oleh-Mu Tuhan, terpakai baik dalam pekerjaan Tuhan, serta Engkau ajarkan kami Tuhan untuk memberi yang terbaik dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Selaku jemaat-Mu yang ada di kolom-kolom, biarlah kami terus menjadi perekat dalam membangun interaksi dalam berbagai hal. Teristimewa di masa-masa bangsa dan negara kami, daerah kami yang akan melakukan pesta demokrasi dengan pemilihan kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, kota yang ada. Tuhan tolong kami
supaya kami tidak tercerai-berai. Tidak ada perselisihan, tetapi biarlah kami tetap hidup rukun dan damai. Siapapun yang kau siapkan, itulah yang terbaik. Kami terus meminta itu dalam iman kepadamu Tuhan. Pelayanan jemaatmu di sini, Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan, Syammas Penatua, komisi-komisi kerja gereja yang ada, kostor, pegawai gereja, penanggung jawab barang, tim multimedia yang ada, jemaat yang terus mau memberi diri, para pendeta yang ada, penasehat, pelayan khusus yang ada. Tuhan menolong kami semua, supaya dengan segala ketulusan hati kami memberi diri dalam pekerjaan Tuhan. Berkati kami semua yang ada. Terpujilah Engkau Bapa. Secara khusus Penatua Syammas di kolom masing-masing, mereka mampu membangun persekutuan yang indah. Sekalipun memang berada pada pandemi COVID-19 ini, tetapi dengan hikmat, kebijaksanaan daripadamu, kami mampu membangun pelayanan persekutuan yang ada. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Mereka yang menikmati berkat karena ketambahan usia setahun, dikuduskan ucapan syukur mereka. Terus bertambah dalam iman harap kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadat ini. Saya mengundang kita berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama nyanyian Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah kita selesai. Silakan duduk kembali saat teduh.